sebenarnya produk itu bisa apa aja loh. Gak mesti produk yang terbaik untuk menang, tapi produk yang bisa menceritakan diri mereka dengan baik, dibalut dengan branding yang kuat, itulah bisnis yang bakal menang. Hai guys, welcome back to my channel bersama gua Ronald Basil. Dan kali ini gue pengen ngebahas tentang Joska. Balik lagi, gue gak pengen ngebahas tentang kasusnya mereka, tapi gue tuh pengen ngebahas dari segi marketingnya mereka. Marketing dan branding sih tepatnya. Karena mereka itu jago banget menurut gue. Dan dulu sebenarnya gue udah ngikutin mereka dari 2 tahun yang lalu. Di sini gue pengen ngebahas 5 macam rahasia strategi branding mereka yang mereka gunakan sehingga Joska tuh bisa powerful banget. Gue pengen ngomong aja kenapa mereka tuh bisa berhasil sampai bertahan sampai selama ini, karena mereka tuh memiliki branding yang baik atau ya marketing yang baik itu. Nah, essential marketing ini tuh yang menjadi fondasi buat mereka untuk ibaratnya orang tuh nggak perlu tahu produknya apa, asal brandingnya dengan bagus, orang mau beli aja kayak gitu. Hal yang pertama itu Joska mengenal persis target market yang mereka mau kejar. Kenapa demikian? Karena mereka melihat millennials pada umumnya bahwa mereka-mereka yang tinggal di kota besar yang sudah berpenghasilan menengah pada umumnya tidak melek secara finansial. Nah, dari situ mereka melihat ada gap tersebut dan mereka mau menjadi financial consultant untuk masalah kehidupan finansial mereka. Dan memang anak muda itu cenderung kurang mengerti menabung, kurang mengerti berinvestasi. Nah, maka dari situ mereka meng-create problem itu ada di benaknya para audiensnya mereka, sehingga mereka menyadari bahwa mereka lemah sekali dalam ilmu finansial. Maka dari itu mereka harus mengikuti konten-konten yang diberikan sama Joska, sampai pada akhirnya mereka mau membeli produknya Joska atau jasa Joska. Sebenarnya berupa apa sih konten yang mereka kasih? Kontennya tuh ada semacam cara berinvestasi, cara menabung dengan baik, cara mengelola keuangannya dengan benar dan bijaksana, dan hal seputarnya itu. Tapi yang uniknya itu mereka menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan gayanya millennials itu. Dimana millennials ini suka dengan kreatif fotografi yang minimalis, yang clean, maka mereka menyediakan hal itu. Nah, millennials ini tuh dimanjakan, millennials atau audience itu dimanjakan dengan kreatifnya mereka dan kontennya mereka, sehingga mereka itu menjadi terhipnotis dengan kontennya Joska ini. Jadi penekanannya gue, karena mereka mengerti problemnya yang ada di masyarakat itu, mereka terus mengejar untuk menghajar problem tersebut, membesar-besarkan, sehingga anak-anak muda itu melihat bahwa ya mereka lah solusinya. Alasan kedua kenapa Joska tuh powerful banget, karena kontennya mereka. Atau kita bisa bilang content is king. Joska itu gak hanya mengajarkan informasi-informasi edukatif yang layaknya orang jelaskan pada umumnya lah, tapi mereka tuh menggunakan gaya yang sedikit berbeda. Konten yang mereka deliver menggunakan cerita, menggunakan dongeng, sehingga ketika orang yang membacanya merasa tersihir dengan aluran ceritanya mereka yang sangat menarik dan relatable terhadap kehidupannya mereka. Itu kenapa jadi powerful banget. Konten yang mereka gunakan menggunakan rumus 3 macam, yaitu hook, story, dan offer. Dan ketika kita menggabungkan 3 rumus ini menjadi suatu konten yang sangat powerful. Nah, dan keunikan dari Joska sendiri, mereka menggunakan hook yang bersifat mengandung rasa fear, dimana fear ini itu meresahkan si pembacanya atau audiensnya, sehingga men-trigger suatu kejadian ada di mindset mereka secara cepat. Nah, ketika fear itu disebarkan, memang ada 2 reaksi, yaitu it's either kalian tuh malah makin merasa, oh gue membutuhkan jasanya mereka, atau malah terlalu berlebihan kayak gitu loh. Itu ya istilahnya pedang bermata 2 sih memang. Tapi karena Joska menggunakannya dengan membungkus dengan rapi dan elegan, maka menjadi sangat powerful dan banyak orang yang kena istilahnya. Joska sendiri dalam membuat konten, mereka tuh sangat memperhatikan benefit. Kenapa benefit? Karena benefit itu bermain secara otak kanan. Berbeda kalau kita mau ngomong fitur, itu otak kiri. Buat yang kalian yang tahu Joska dan suka memperhatikan kontennya, mereka tuh menggunakan bahasa-bahasa secara otak kanan, bukan otak kiri. Bedanya apa sih otak kanan sama otak kiri? Otak kanan tuh membicarakan tentang benefit, sedangkan otak kiri membicarakan tentang fitur. Benefit itu apa? Benefit adalah manfaat yang bisa dirasakan secara emosional. Nah, berarti mereka mengomong atau merap up
kontennya berupa adanya fear, adanya hope, dan adanya dream. Nah, dimana ketika mereka membungkus hal ini, yang mereka jual adalah mimpinya. Ketika audiensnya sudah menggunakan jasa mereka, udah mengerti tentang melek secara finansial, maka dreamnya itu mereka bisa memiliki kehidupan dengan finansial yang lebih baik kayak gitu. Berbeda sekali dengan kalau kita membicarakan tentang fitur, ya biasanya kan fitur umumnya apa? Tangan pertama, misalnya harga termurah atau kualitas terbagus. Nah, orang tuh nggak butuh hal itu. Orang tuh lebih tahu ya benefit yang bisa gue dapet tuh apa. Dan itu menjadi hal yang mereka beli. Karena terkadang ketika kita membicarakan tentang otak kanan ini, bahasa-bahasa otak kanan, orang tuh cenderung merasionalkan. Ketika mereka sudah membeli, mereka merasionalkan, memang mereka membilang ke diri mereka, iya ya, memang gue butuh nih, memang gue butuh ilmu-ilmu edukasi ini, memang gue butuh seorang financial planner. Mereka merasionalkan sebuah emosi benefit ini. Hal ketiga, kenapa Joska bisa sukses banget? Karena mereka memiliki branding yang sangat baik. Branding yang bisa dibilang on point. Branding on point tuh ya adalah mereka mengerti identitas diri mereka. Mereka menciptakan identitas tersebut. Mereka udah tahu mereka ingin dikenal sebagai siapa dan kepada apa dan dianggap sebagai apa, seperti itu. Maka dari itu, Joska udah menetapkan mereka ingin membuat mood boardnya mereka seperti apa, visual kreatifnya seperti apa, gaya bahasanya seperti apa, atau bahkan warnanya juga seperti apa, yaitu kan biru dan putih, kayak gitu. Nah, hal ini harus dilakukan secara konsisten. Kenapa? Karena mereka ingin menyampaikan sebuah pesan. Pesan tersebut ketika diulang-ulang dan secara konsisten, itu baru menciptakan branding yang sudah tertangkap di pikirannya para audiens itu. Kalau misalnya kita sering kelupaan dan tidak konsisten dengan standar kreatifnya kita, penulisan gayanya bahasa kita, atau jarang posting misalnya, nah itu melemahkan brandingnya kita. Nah, Joska itu sangat bagus banget di brandingnya. Dengan elegannya mereka bisa membungkus semua itu, sehingga itu kenapa kita semua tertangkap dengan ilusinya yang diciptakan oleh Joska. Hal keempat yang bisa membuat Joska sangat sukses di brandingnya adalah mereka memiliki messenger. Nah, banyak orang selalu lupa ketika membuat brand, mereka lupa menaruh sebuah messenger. Messenger itu tuh sebenarnya sebuah sosok atau figur yang merepresentasikan si brandnya itu. Nah, banyak orang tidak mau menaruh sosok atau figur tersebut, maka brand tersebut terasa sangat tawar, nggak memiliki personality. Nah, biasanya memang sosok atau figur itu ya berupa ya sosok nyata atau orang. Tapi pada kasus Joska ini unik, mereka tuh membuat virtual karakter atau bisa dibilang avatar yang memiliki personality atau karakteristiknya yang unik kayak gitu. Joska ini membuat virtual karakter ini dengan nama Minjo, admin Joska. Admin Joska ini lucunya, dia tuh suka ada di konten-kontennya Joska dan sifatnya tuh membalas semua reply pada komen-komen di kontennya Joska itu. Kalau misalnya ada orang menanyakan, uniknya Minjo ini, admin Joska ini bukan saja merepresentasikan Joska, tapi dia juga merepresentasikan para audiensnya, di mana audiens dia tuh menjadi figur setiap millennials yang masih bingung tentang ilmu finansial, dan dia yang membicarakannya. Makanya admin Jo ini tuh suka menanyakan, malah bukannya kepada dia membuat konten dia nge-sharing, tapi enggak, dia malah nanya ke audiensnya, gimana sih kalau gitu menurut kalian betternya duitnya dialokasikan kemana, ke bisnis atau investasi atau ke pribadi misalnya kayak gitu. Nah, admin Joskanya ini tuh yang ngomong kayak gitu, bukan jatuhnya dia yang mencari tahu jawaban. Nah, lucunya itu yang membuat karakteristik Joska ini tuh unik. Nah, bagi kita yang membuat bisnis, peranan messenger ini tuh sangat penting, karena kita kan tahu istilah tidak kenal maka tidak sayang kan. Nah, begitu pula juga dengan brand. Nah, kalau kita kenal sama seseorang, kita kan harus mengenal personality-nya dulu, dan kita suka sama sifatnya, baru kita akhirnya bisa berinteraksi dengan baik. Sama juga di bisnis, dalam membuat brand, kita harus menaruh personality di brandnya kita, sehingga terasa lebih seperti orang. Dari situ, para audiensnya merasa, gue bukan ngomong sama robot atau sama admin-admin biasa, gue ngomong sama orang, kayak gitu. Makanya peranan personality ini, peranan messenger ini itu penting, karena itu ada jati diri sebuah brand. Terserah kalian mau bikinnya sosok seseorang, jadi kalian tuh yang ada di samping brandnya kalian. Jadi setiap kali orang melihat
brand itu mengingat kalian, jadi kalian yang menjadi pembicaranya, atau kalian seperti Joska yang membentuk karakter virtual ini. Terserah dua-duanya nggak apa-apa, tapi sebuah brand harus memiliki messenger. Nah, tahapan terakhir yang dilakukan oleh Joska adalah mereka melakukan identity shift. Itu sebenarnya bisa dibilang seperti secara perlahan mereka itu mencuci otak si audiensnya itu. Memang ini tuh marketing kelas berat sih. Dan jujur emang ini tuh gue belajar dari Denny Santoso. Nah, kalau misalnya kayak kita ngomong, kita orang yang demen Apple, pasti kan kita bisa mengaku diri kita Apple fanboy. Nah, sama juga dong kalau misalnya bermain bola, ada Persija, ada Arema. Nah, yang Persija tuh bisa ngaku dirinya Jakmania. Nah, itu kan sebuah komunitas kan yang dibentuk. Nah, Joska tuh juga membuat hal demikian. Dari hal itu dia, dari market yang ada, dia membuat sebuah transformasi, yaitu misalnya millennials yang masih kebingungan dengan gimana cara memiliki ilmu financial dengan baik untuk mengelola keuangannya. Nah, Joska itu menaruh produk mereka, service mereka seperti workshop atau seminar, atau ada bukunya mereka, atau misalnya mereka menawarkan asuransi. Nah, hal-hal tersebut itu membantu transformasi para market ini menjadi goals yang mereka mau. Dan ketika mereka sudah mencapai di titik situ, identitas mereka berubah. Mereka udah bukan ngomong sebagai mereka millennials yang masih keliru, tapi mereka memahami diri mereka menjadi millennials tuh yang sudah financially pinter gitu loh. Gue sih paling nggak pengen ngebahas identity shift ini terlalu detail karena ini terlalu berat memang, dan lebih baik tuh dibikin konten sendiri. Paling ya itulah 5 macam rahasia yang telah dibentuk oleh Joska sehingga mereka menjadi sebuah brand yang sangat powerful. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kasusnya Joska ini? Ya, kalau gue personally belajar di mana sebenarnya produk itu bisa apa aja loh. Gak mesti produk yang terbaik untuk menang, tapi produk yang bisa menceritakan diri mereka dengan baik, dibalut dengan branding yang kuat, itulah bisnis yang bakal menang. Nah, jadi memang kita paling tinggal meniru teknik-tekniknya Joska ini, karena gue pun juga sama, gue selalu menjadikan Joska ini reference dalam membuat konten. Mungkin sekian dulu dari videonya ini dalam membahas case study yang telah dilakukan oleh Joska. Dan bila mana menurut kalian ini bermanfaat, ya kalian kasih like dan kalian komen di bawah bagian mana yang menurut kalian itu adalah eye opener buat kalian dalam menjalani bisnis kalian. Oke, paling ini aja dan see you next time, bye bye.